Jadi, sama kayak namanya ya, Mbak, ya, sahabat UT, berarti menjadi sahabat bagi mahasiswa-mahasiswa universitas terbuka. Biar, tahu informasi tentang UT lebih lagi, Betul. ketemu teman-teman dari luar kota juga. Halo Sobat UT, berjumpa lagi bersama saya Ika Sandia Putri dalam program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang ya. Seperti biasa, Ika ingetin untuk sahabat UT yang butuh informasi gitu ya, lebih banyak lagi informasi ini seputaran Universitas Terbuka atau mau cari tahu tentang tips dan trik bagaimana berkuliah di Universitas Terbuka ya. Boleh langsung silakan, like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Kamu pernah dengar nggak sih, kata-kata dari organisasi? Nah, biasanya kalau kita sudah mendengar kata organisasi, ini biasanya berhubungan erat dengan yang namanya sekumpulan orang ya, sekumpulan orang banyak yang pasti. Terus juga, mempunyai suatu tujuan, karena biasanya setiap organisasi itu mempunyai suatu tujuan ya. Tepat sekali, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang berasal dari organisasi UT ya. Kalau misalkan teman-teman itu biasa dengar itu sahabat UT. Nah, ini dia ya perwakilan dari sahabat UT Palembang. Kita langsung kenalan aja, kayaknya di sebelah kanan saya ini sudah ada mbaknya cantik ya. Adelia Dwi Oktaperanda. Bener ya? Betul banget. Benar ya. Oke, boleh mungkin diceritain Adelia ini mahasiswa atau apa namanya, udah lulus? Boleh diceritain prodinya juga? Oke, pertama, perkenalkan nama saya Adelia Dwi Oktaveranda, biasanya dipanggil Kak Adel ya, Kak, ya. Kak Adel. Iya, Kak Adel. Statusnya ini sudah yudisium, tinggal menunggu aja jadwal wisuda. Oke, mau ya lulus dari prodi PGSD. Oke, kalau di sebelah saya ini ada, Kak Ismail ya. Oke, mungkin boleh dikenalin juga Kak Ismail sama teman-teman? Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Ismail dari program studi PG PAUD semester 4, Kak. Saat ini saya baru bergabung di komunitas sahabat UT ya. Oke, semester 4 ya, berarti itu langkah yang tepat ya. Karena masih panjang kan, semester 4 sampai semester 8 perjalanannya masih panjang. Artinya bisa lebih banyak lagi mengenal teman-teman yang lainnya. Itu bedanya sama Adel ya. Jadi Adelnya ini karena mau tamat ya, gitu. Jadi boleh tahu nggak sih kalau misalkan tujuannya gitu ya? Kalau setelah tamat ini apakah masih mau aktif nih menjadi sahabat UT gitu ya? Atau malah, sebaliknya gitu, boleh dong mungkin diceritain dikit? Gini, kan pertama-tama itu kan masuk di komunitas sahabat UT ini kan sebelum lulus ya, Mbak, ya. Tujuannya itu ya untuk berbagi informasi sama rekan-rekan mahasiswa nih. Jadi kalau misalnya udah lulus pun, saya akan tetap melanjutkan karena kan informasi itu kan harus dibagi ya, Mbak, ya, ilmu harus dibagi. Jadi, sayang banget kalau misalnya dipendam aja, lulus udah selesai, sayang. Jadi kayaknya saya bakal lanjutin 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 ya. Oke, kalau boleh tahu kapan sih awal berdirinya, komunitas sahabat UT? Oke, komunitas sahabat UT itu berdirinya 4 tahun yang lalu, lebih tepatnya tanggal 15 Oktober 2019. Oh, 2019, ya 2019 masih baru, baru lumayan ya. Nah, kalau untuk sahabat UT itu kan, bukan hanya di Palembang ya, karena setahu saya tuh ada di berbagai kota, atau gimana sih? Iya, jadi komunitas sahabat UT itu, banyak ya cabangnya, cabang wilayah gitu, Mbak. Salah satunya ada di Palembang. Nah, kalau misalnya, pusatnya itu ada di Jakarta, Jabodetabek, terus ada di Lumajang, ada di Jember, dan juga ada yang di luar negeri. Oh, di luar negeri juga ada. Jadi tergabung apa namanya, komunikasinya jalan juga ke luar negeri gitu ya? Betul. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin organisasi ya, kalau dulu kan, sebelum kita lebih mengenal lagi nih sahabat UT ya, karena setahu Kakak dulu kalau misalkan sahabat UT orang yang menjadi mahasiswa UT. Iya, tapaannya juga ya, Mbak, ya. Tapaannya juga gitu. Nah, jadi memang, setiap organisasi itu pasti punya tujuan ya. Nah, tuh visi atau misi dari, komunitas sahabat UT ini apa sih? Oke. Jadi, sama kayak namanya ya, Mbak, ya, sahabat UT, berarti menjadi sahabat bagi mahasiswa-mahasiswa universitas terbuka. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya visi misi atau tujuan, ya menjadi wadah informasi, terupdate, terkini untuk para rekan-rekan mahasiswa aja, gitu. Jadi emang tujuannya untuk menginformasikan ya, memberi informasi yang terupdate gitu, ya.
Nah, kalau si Kak Ismail sendiri nih, kan katanya baru bergabung ya. Baru di tahun berapa kemudian? Di awal tahun. Awal tahun Tahun 2023 ini berarti masih sangat baru ya. Kurang apa sih? Baru netas ya. Oke, apa sih yang menjadi tujuan Kak Ismail sendiri untuk bergabung menjadi bagian dari komunitas sahabat UT ini? Awal saya ingin bergabung di komunitas sahabat UT, sebelumnya saya itu bidangnya mengajar itu Kak ya. Jadi saya itu informasi itu susah untuk didapat. Saya ikutlah acara makrab sahabat UT tahun pertama di Palembang. Iya, ada Itu ada yang di UBJJ. Pada akhirnya ada pembukaan rekrutmen dan saya ikut juga untuk mendaftarkan diri. biar tahu informasi tentang UT lebih lagi, ketemu teman-teman dari luar kota juga. Seperti itu Kak. Jadi saya manfaatkan apa yang saya punya untuk bergabung di komunitas sahabat UT. Gitu ya, jadi emang tujuannya yang awalnya ikut makrab itu lalu kemudian ikut juga sebagai anggota gitu ya. Nah, mungkin Mbak Adelia nih ya sebagai peserta anggota ya Bapak ya sebagai anggota yang lebih lama gitu ya tuh. Tentu Mbak Adelia ini tahu ya kenapa sih harus dinamakan sahabat UT. Oke, komunitasnya. Banyak sih nih juga yang nanya ya Mbak ya, kenapa namanya sahabat UT kayak sapaan UT gitu kan sama gitu. Jadi kenapa dinamain sahabat UT tuh biar kita kan beda-beda wilayah nih Mbak ya, banyak UT kan di mana-mana gitu kan. Ada yang di dalam, ada yang di luar negeri. Nah, sapaan sebagai sahabat itu kan lebih mengakrabkan gitu kan. Lebih akrab gitu, merangkul gitu kan sebagai seorang sahabat. Jadi oleh karena itu komunitasnya dinamain sahabat UT karena juga didirikan oleh 5 orang sahabat dulu awal-awal. Ya, ceritain dong 5 orang sahabat ini apa sih Iya, jadi dulu tuh komunitas sahabat UT itu dari tahun 2019 itu didirikan oleh 5 orang. Itu ada Kak Fauzi, Kak Jeffrey, Kak Mega, Kak Nadifa, dan Kak Sulaiman. Mereka berlima ini adalah mahasiswa dari Jabodetabek. Mahasiswa aktif ya? Aktif, ya. Terus mereka nih karena banyak yang tanya-tanya gini kan, Kak Mega, Kak Jep gini, gimana sih cara ujian, gimana sih cara regis gini dalam akhirnya mereka membuatlah suatu wadah WAG gitu kan, WhatsApp grup gitu untuk berbagi aja dulu awal-awalnya. Terus lama-lama kelamaan kayaknya kita bikin komunitas aja deh gitu, organisasi gitu kan, biar jadi wadah tuh nggak ada yang nanya lagi, nggak timpang tindih gitu kan. Jadi emang satu gitu. Iya, satu informasinya. Berdirilah komunitas sahabat UT. Makanya namanya sahabat awalnya karena memang didirin oleh 5 sahabat itu. Oh gitu. Jadi mereka pendiri pertama ya. Iya betul. Yang sahabat UT ini. Nah, kalau Adelia sendiri tahu dari komunitas sahabat UT ini gimana? Oke, dulu almarhum Bu Handayani, ya itu kan adalah rekan mahasiswa UT Palembang. Ya, terus yang aktif. Dia di PAUD, di PG PAUD, saya di PGSD kan. Terus katanya kita udah di 2 komunitas ini yang antar prodi kita gabung di sahabat UT gitu kan, katanya bilang gitu. Karena dulu ketua umum sahabat UT ini adalah kakak angkat saya gitu kan. Jadi terus dia bilang ya udah deh ayo gabung gitu, kita sama-sama gitu kan mendirikan sahabat UT bareng-bareng. Untuk mahasiswa UT juga ya udah gabung, akhirnya bergabung gitu, akhirnya diseriusin nih ya, kita seriusin seru ternyata ya, apalagi kalau misalkan nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah di lintas kota gitu, oke di daerah pun gitu ya, kita yang belum kenal misalnya Adelia ini asalnya dari daerah Waringin gitu, tiba-tiba ketemulah orang Prabu Muli misalnya ya, yang memang gak kenal sama sekali kita akhirnya bisa kenal itu. Jadi emang sepanjang itu ya prosesnya ya tuh. Panjang. Jadi gimana sih pertama kali di mana sih terbentuknya komunitas sahabat UT ini? Oke, kalau pertama kalinya di Bogor ya, karena ketua umumnya kan dari Bogor Kak Mega. Oh jadi yang 5 tadi dari Bogor. 5-nya itu 2 dari Bogor, 3 dari Jakarta. Oh jadi memang ya. Jadi kalau pertama awal berdirinya ya di Jabodetabek. Terus abis itu bikin di Lumajang ya. Di Lumajang itu adalah wilayah pertama dan bikin cabang gitu. Setelah itu Jember, setelah itu baru Palembang ya. Dan lumayan banyak ya kalau dilihat kemarin mas kita ngadain acara malam keakraban ya tuh itu di Palembang semua ya.
Palembang. Ada yang dari Jambi, terus ada juga yang dari Bengkulu. Dari Bengkulu ya, Iya. dari Bengkulu. Jadi kalau ditanya kan jauh-jauh banget dari Bengkulu ke Palembang. Ngapain? Jawabannya karena di PBJJ Bengkulu belum ada makrab kayaknya. Jadi belum ada makrab, jadi makanya ikut yang di Palembang. Ikutnya di Palembang. Ya ternyata memang bukan dari asalnya memang bukan dari Palembang aja ya gitu, karena asal dia UT banyak gitu ya. Yang penting dia sama-sama kita UT. Betul. Karena memang ya kalau misalkan kita sama-sama UT gitu, kita kayak punya rasa saudara kita nih sama loh, kita satu alma mater gitu. Ya jadi emang itu yang harus diteruskan mungkin untuk teman-teman yang lainnya, terutama yang sahabat UT yang lagi menonton ya, yang menonton video kita sekarang ini. Memang kalau bukan Mbak Adel ataupun juga Kak Ismail gitu ya, yang mau bergabung juga boleh, karena emang nggak ada persyaratan khusus atau gimana sih untuk bergabungnya? Oke, di komunitas sahabat UT itu sebenarnya kayak udah disinggung sama Mbak Ika ya, nggak ada persyaratan ketentuan khusus. Jadi asal dia itu terdaftar sebagai mahasiswa aktif, dibuktikan dengan KTM ya Mbak ya. Jadi udah bisa gabung di komunitas sahabat UT. Asal dia punya rasa tanggung jawab, terus mau sama-sama gitu aja sih ya. Mempertahankan citranya UT ya gitu ya, yang pasti menginformasikan juga tentang seputar UT gitu ya, meluruskan apa yang belum orang banyak tahu gitu ya, meluruskan sekaligus juga memberikan informasi tersebut. Ya jadi kalau misalkan kita lihat ya, memang tujuannya itu memang benar-benar bagus ya. Terus awal mula nih mungkin dari Ismail, kalau tadi dari Adel. Awal mula nih Kak Ismail ya mengikuti komunitas ini, tujuannya itu apa? Awal mulanya Kak ya. Jadi sebelum pas awal saya masuk, jadi saya bertanya sama Kak Adel sebagai ketua wilayah Palembang. Jadi saya nanya sama Kak Adel, Kak, awal mulanya gimana sih Kak bisa terbentuk komunitas sahabat UT? Jadi dia cerita bahwasanya awal mulanya itu dari 5 orang tadi yang merasa gabut. Awalnya merasa gabut ya, iya. Gabut, bingung mau nanya kemana, kata mereka kan. Terus banyak juga mahasiswa lain yang nanya ke mereka. Akhirnya mereka ingin membentuk suatu komunitas tadi, sahabat UT tadi yang dibentuk karena gabut, dengan tujuan lebih mempermudah informasi ke teman-teman mahasiswa lain yang bertanya. Jadi dibentuklah komunitas sahabat UT tersebut, Mbak. Oke, jadi awal mulanya gabut, tapi gabutnya benar-benar bermanfaat banget ya untuk orang banyak juga ya. Tapi kalau kita boleh tahu sosmednya sahabat UT ini sudah ada nggak sih? Boleh dong dipromosiin, mungkin ada teman-teman yang mau bergabung juga nih. Oke, udah ada. Untuk akun IG-nya itu udah di angka 9.000. Wow. Nah, banyak ya, lumayan untuk perintis dari 2009-an. Oke, kalau akun IG-nya itu ada di sahabat_UT. Kalau untuk di sahabat UT Palembang itu ada di sahabat_UT_Palembang. Oke, untuk Facebook? Untuk Facebook itu ada di sahabat UT. Ada juga. Udah 10.000 anggota ya. 10.000 anggota, lumayan banyak ya. Oke deh. Ya pokoknya nanti kita akan ngobrol lagi gitu ya. Yang pasti terima kasih untuk waktunya ya, untuk Adelia sama Kak Ismail yang sudah hadir ya di ruang podcast kita kali ini. Ya pasti juga untuk teman-teman yang lagi menonton sekarang, kalau misalkan tertarik untuk mengikuti komunitas sahabat UT, boleh ya. Silakan untuk kepoin sosial medianya tadi yang sudah disebutkan ya, karena nanti di situ akan ada admin ya. Iya betul. Ada yang sudah menghandle sosmed itu biar bisa nanti ngobrol ataupun nanya-nanya gitu ya. Betul sekali ya. Mungkin kita akhiri dulu podcaster kita kali ini ya. Terima kasih untuk Adel, Kak Ismail juga terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir ke ruang studio kita ya, Studio UT Palembang ya. Dan saya tutup podcaster kita kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.